Bab 545 bersama Semira. Ketika Morgan melihat nomor yang tidak dikenal di ponselnya, ada sedikit keraguan di matanya. Apalagi saat ini sudah hampir jam 11 malam. Siapa kira-kira yang menelepon malam-malam begini? Morgan ragu-ragu selama beberapa saat, kemudian akhirnya memilih untuk menjawab panggilan telepon tersebut, dan bertanya dengan lembut, "Halo, siapa ini?" "Tuan Muda Morgan, saya Mandala, bos Golden Saint Kasino. Kita bertemu 2 hari yang lalu. Apa Anda masih ingat saya?" tanya Mandala dengan nada penuh hormat. Morgan tertegun sejenak dan bertanya dengan lembut, "Oh, bos Mandaya, kenapa kamu menelponku malam-malam begini? Ada apa? Apa ada hal penting yang ingin kamu sampaikan padaku?" "Tuan Muda Morgan, begini, bukankah Anda kehilangan uang 100 miliar saat bermain dengan saya terakhir kali di kasino? Saya tahu bahwa Anda memang sengaja ingin kehilangan uang itu karena Anda tidak ingin mengambil semua uang Kenzo, jadi saya ingin mengembalikan uang tersebut kepada Anda. Kira-kira kapan Anda ingin mengambil uang itu?" Mandala bertanya dengan nada yang terdengar sangat bijaksana. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Mandala menelepon Morgan. Ketika Morgan berada di rumah Laura waktu itu, Mandala juga berusaha menghubungi Morgan untuk mengembalikan uang, tetapi Morgan merasa tidak nyaman untuk menjawab telepon saat itu. "Aku memang sengaja memberikan uang itu untukmu. Aku tidak punya niat untuk memintanya kembali," jawab Morgan dengan enteng di telepon. "Tuan Muda Morgan, saya tidak berani menerima uang ini. Sebaiknya Anda mengambilnya segera," Mandala menjawab dengan cepat. Morgan awalnya bermaksud menggunakan uang ini untuk membalas kebaikan Mandala kepadanya, tetapi Mandala sama sekali tidak berniat menerima uang ini, dan Mandala jelas tidak mau menggunakan uang ini untuk balasan kebaikan yang Morgan berikan kepadanya karena dia menginginkan sesuatu yang lain. "Apa kamu benar-benar tidak mau menerima uang itu?" Morgan bertanya dengan lembut. "Ini uang Anda, Tuan Muda Morgan." "Tentu saja, saya tidak bisa menerimanya. Tuan Muda Morgan, sebaiknya Anda memberitahu saya nomor kartu bank Anda dan saya akan segera mengirimkan uang itu kepada Anda," kata Mandala sambil tersenyum. "Baiklah kalau begitu," pungkas Morgan setelah melihat bahwa Mandala benar-benar tidak menginginkan uang itu, jadi dia tidak punya pilihan selain memberitahu Mandala nomor rekening kartu banknya. "Tuan Muda Morgan, saat ini bagian keuangan sudah pulang tetapi Ayah akan meminta seseorang untuk mengirim uang itu pada Anda besok," kata Mandala sambil terenyum. "Santai saja, jangan terburu-buru, kamu bisa mengirim uangnya kapan saja," balas Morgan dengan tenang, dan kemudian melanjutkan, "Ngomong-ngomong, Bos Mandala, kamu meneleponku malam-malam begini, aku yakin pasti bukan hanya sekadar ingin mengembalikan uangku kan?" "Hehehe," Mandala tertawa canggung mendengar kalimat itu, lalu berkata dengan suara rendah, "Tuan Muda Morgan, Anda pintar sekali. Saya menelepon Anda selarut ini karena memang ingin memberitahu Anda sesuatu. Kalau begitu katakan padaku apa itu?" Morgan bertanya dengan lembut. "Begini, Tuan Muda Morgan, saya sebenarnya sudah memberitahu Anda sebelumnya bahwa cucu saya akan mengadakan pesta ulang tahun dalam beberapa hari. Saya harap Anda bisa datang dan ikut meramaikan acara kami. Saya hanya ingin tahu apakah Anda masih ingat akan hal ini," ujar Mandala dengan lembut. Morgan tidak ingin berbasa-basi dengan Mandala, jadi dia bertanya langsung, "Ya, aku masih ingat. Kapan pesta ulang tahun cucumu?" Lusa, Tuan Muda Morgan," jawab Mandala. Dengan tergagap, lusa, jejak ketidakberdayaan seketika melintas di mata Morgan, karena teringat bahwa dia ada jadwal kuliah di hari itu, dan dia harus berada di kelas tentunya. "Kenapa? Apa Anda tidak punya waktu di hari itu, Tuan Muda Morgan?" tanya Mandala setelah melihat reaksi Morgan yang sepertinya ragu-ragu. "Kapan dan di mana acaranya akan diadakan nanti?" Morgan bertanya dengan suara rendah. "Mulai jam 5 sore, di Bondowoso, tidak jauh dari Surabaya," ucap Mandala lirih. Setelah mendengar lokasi pestanya, ekspresi wajah Morgan tampak makin muram. "Kota Bondowoso?" tanya Morgan. Baru saja dia mengira pesta ulang tahun cucu Mandala akan diadakan di Surabaya, jadi dia bisa menunggu sampai usai kelas baru menghadiri pesta. Akan tetapi Morgan tidak pernah menyangka bahwa pestanya akan diadakan di kota Bondowoso. Meskipun kota Bondowoso tidak jauh dari kota Surabaya, setidaknya memakan waktu 3 jam perjalanan jika menggunakan mobil. Jika Morgan menunggu sampai jam kuliahnya berakhir, tentu akan terlambat. "Tuan Muda Morgan,
Jika Anda tidak punya waktu pada hari itu, tidak masalah, kami bisa mengubahnya, kata Mandala cepat. Morgan dengan enggan menjawab. Mandala, ini ulang tahun cucumu. Bagaimana waktunya bisa diubah karenaku? Saya hanya khawatir, Tuan Muda Morgan. Apa saya merepotkan Anda? Tanya Mandala sambil tersenyum. Tidak merepotkan kok. Lusa, ya. Aku sepertinya ada jadwal kuliah hari itu. Akan tetapi itu bukan masalah besar, aku bisa meminta izin dari kampus nanti, kata Morgan dengan santai. Ketika Mandala melihat Morgan bersedia, dia tampak bersemangat dan berteriak dengan antusias. Kalau begitu Tuan Muda Morgan, apakah maksud Anda akan datang ke pesta ulang tahun cucu saya lusa? Ya, aku akan ke sana lusa. Jangan khawatir, Morgan berkata dengan nada suara rendah. Bagus sekali. Baiklah kalau begitu, saya tidak akan berlama-lama mengganggu istirahat Anda, Tuan. Selamat malam, Tuan Muda Morgan. Ketika Mandala sudah memastikan bahwa Morgan akan benar-benar datang, dia berteriak gembira dan kemudian menutup telepon dengan tergesa-gesa. Morgan meletakkan ponselnya dengan wajah yang sangat tidak berdaya. Dia tahu bahwa jika dia ingin menghadiri pesta ulang tahun cucu Mandala, dia harus meminta izin kepada Semira. Saat ini, setiap kali Morgan memikirkan Semira, dia akan merasa sakit kepala. Akan tetapi, dia juga berutang budi pada Mandala. Selain itu Mandala juga tidak meminta Morgan melakukan hal yang berlebihan, melainkan hanya meminta Morgan untuk menghadiri pesta ulang tahun cucunya. Apalagi dia mengundang Morgan dengan sangat sopan, jadi Morgan tentu saja tidak punya cara untuk menolak. Pukul 8 pagi keesokan harinya, Morgan datang ke kampus. Saat ini, Morgan sudah menjadi selebriti di kampus. Pertama, saat Semira mengatakan bahwa dia menyukai Morgan, dan kedua, saat Laura merilis video untuk mencari Morgan. Hanya dua hal itu saja sudah bisa mendorong Morgan menjadi topik berita terpanas di lingkungan kampus Universitas Surabaya. Setelah Morgan masuk kampus, banyak orang menatap Morgan dengan tatapan yang sama, yaitu tatapan meremehkan dan iri. Hal itu tentu saja membuat Morgan merasa tidak nyaman, dan tidak tahu harus bersikap bagaimana untuk menanggapi. Kelas pertama adalah kelas Semira. Morgan kemudian memikirkan bagaimana cara untuk meminta izin libur dari Semira. Dia tahu betul tentang karakter Semira. Kecuali untuk hal yang bersifat khusus atau mendesak, Semira tidak akan bisa memberikan izin libur sama sekali. Jadi Morgan sudah bersiap mengancam Semira dengan menggunakan Silvana. Terdengar bel berbunyi yang menunjukkan bahwa jam pelajaran pertama sudah berakhir. Setelah Semira mengemasi barang-barangnya, dia langsung berteriak pada Morgan, "Morgan, keluarlah." "Baik, Bu Semira," Morgan menjawab dengan tergesa-gesa, lalu bangkit dan berjalan keluar kelas dengan Semira. Semua mahasiswa di kelas menunjukkan ekspresi kaget. Morgan tidak benar-benar bersama Bu Semira, kan? Kalau dulu, mahasiswa di kelas tidak akan menganggap ada yang aneh. Lagi pula, Semira sering mengundang Morgan sebelumnya, tetapi setelah Silvana menyatakan perasaannya kepada Semira dan Semira mengatakan bahwa orang yang dia sukai adalah Morgan, semua orang selalu merasa bahwa Morgan dan Semira memiliki hubungan yang tidak biasa. Selama ini Semira selalu terlihat sangat dingin dan tentu saja dia tidak akan repot-repot menjelaskan hal ini.